Oras, kita kembali bertemu dengan Renungan Harian Carpe Diem hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Kiranya di hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 699, baitnya yang pertama dan yang keempat. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelemahan. Seharusnya karena itu tidak ada orang yang menganggap hina saudaranya karena memiliki kelemahan atau kekurangan. Karena kalau mau jujur, dia sendiri pun punya kekurangan itu. Namun demikian dalam konteks masyarakat sekarang tidak jarang kita melihat orang merendahkan dan bahkan menganggap hina sesamanya karena sesamanya itu memiliki kekurangan. Bahkan kekurangan itu disebabkan oleh ukuran yang standarnya bias. Misalnya karena kulitnya yang gelap lalu dihina, wajahnya yang pas-pasan, rambut yang tidak lurus, mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, bicara yang tidak lancar, tidak memiliki harta yang banyak, dan lain sebagainya. Bahkan untuk alasan-alasan yang seperti itu saja ada orang yang menghina sesamanya hingga juga menyamakan mereka dengan binatang. Dihina dan diperlakukan rendah dialami juga oleh seorang tokoh Alkitab yang bernama Hana. Penyebabnya karena dia tidak memiliki anak. Yang merendahkan dia dan selalu menghinanya adalah istri kedua dari suaminya, yang notabene melahirkan banyak anak laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi dihina dan direndahkan itu, Hana mengadu kepada Allah sambil menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan Tuhan terhadap nasibnya. Akhirnya Tuhan berkenan kepada Hana. Setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang pada akhirnya anak ini menjadi nabi besar bagi umat Israel. Karena itulah Hana memuji Tuhan dan berkata, Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Semua itu dikatakannya sebagai pemberitaan kepada kita bahwa Allah berpihak kepada orang yang direndahkan dan dihina, dan tidak dibiarkan Tuhan mereka yang dihinakan mengalami penderitaan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dengan demikian firman Tuhan hari ini memberitakan kepada kita bahwa jika kita dihina dan direndahkan oleh orang lain karena kekurangan kita, ada Tuhan yang menjadi tempat kita mengadu. Dan Dia adalah Allah yang mendengar keluh kesah kita.
Dan sebagai Allah yang berkuasa, Allah akan memberi kita kehormatan lebih besar daripada mereka yang sombong dan melakukan penghinaan. Oleh karena itu, janganlah pernah menjadi putus asa oleh karena penghinaan orang lain. Ada Tuhan yang menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang miskin dari lumpur, dan membuat mereka memiliki kursi kehormatan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang sombong karena kelebihan yang kita miliki, apalagi karenanya menjadi orang yang menghina sesamanya yang memiliki kekurangan. Sebab ketika kita menjadi sombong dan melakukan penghinaan, ingatlah bahwa kita sedang menempatkan diri kita sebagai lawan dari Allah. Sebab Allah berpihak kepada mereka yang dihina, bukan yang menghina. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam segala kekurangan dan kelemahan yang kami alami, tentu akan ada banyak orang yang tidak suka dan kemudian menghina kami. Dalam kondisi seperti itu ya Bapa, kiranya Engkau terus bekerja melalui Roh Kudus untuk menguatkan hati kami, dan hanya mengadu kepadamu, mengandalkan kekuatan-Mu untuk menjadi penolong kami dan mengangkat kami dari kehinaan, sehingga kami tidak berbuat dosa dengan cara melakukan penghinaan yang sama. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa dalam segala kehinaan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.